Desa Bina Baru, Kecamatan Kulo, salah satu desa yang terbilang sukses membina kelompok wanita tani. Sedikitnya terdapat 4 kelompok wanita tani yang sudah berkembang di wilayah tersebut. Desa Bina Baru, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, yang berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Pinrang, berjarak kurang lebih 25 km ke arah utara ibu kota Kabupaten Sidrap. Desa Bina Baru, Kecamatan Kulo, salah satu desa yang terbilang sukses membina kelompok wanita tani atau KWT. Sedikitnya terdapat 4 kelompok wanita tani yang sudah berkembang di wilayah tersebut. Warga setempat, utamanya kaum ibu, diajak untuk menjadi anggota KWT. Dari 4 KWT yang terbentuk, kesemuanya berjumlah kurang lebih ratusan ibu rumah tangga yang aktif memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya. Salah satu keberhasilan dalam membina 4 KWT di Desa Bina Baru karena adanya peraturan desa setempat di mana setiap ibu rumah tangga masuk menjadi anggota KWT. Kemudian memanfaatkan lahan pekarangan dengan menanam beragam jenis sayuran. Selain peraturan desa, kondisi tanah di desa itu juga sangat mendukung karena tergolong tanah yang subur. Rata-rata setiap lahan pekarangan terdapat 10 bedengan berukuran 1 kali 30 meter. Dan lahan ini ditanami berbagai jenis sayuran, diantaranya sawi, kangkung, dan selada. Yang menarik, dari 10 bedengan tidak bersamaan mereka tanami sayur. Misalnya pada minggu pertama 5 bedeng yang ditanami, kemudian menjelang panen 5 bedeng barulah ditanami sayuran sehingga produksinya berkelanjutan. Dan kini, 4 KWT di Desa Bina Baru sudah menjadi pemasok sayuran untuk Kabupaten Sidrap, Pinrang, dan Kota Parepare. Selain itu, seluruh produksi sayuran sudah siap dibeli oleh pedagang, dan ini terus berlangsung hingga saat ini. Sehingga anggota KWT setempat sudah menikmati hasil dari pemanfaatan lahan pekarangan. Dan menjadi catatan khusus bahwa sayuran yang diproduksi dari desa ini merupakan tanaman organik. Peran pemerintah Kabupaten Sidrap dalam membina KWT melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sidrap juga menjadi faktor penentu. Menurut Kepala Desa Bina Baru Dayadi Emrosi, salah satu faktor keberhasilan KWT di Desa Bina Baru karena adanya kerjasama yang baik antara pemerintah kecamatan sebagai pengawas desa, koordinator BPP Kecamatan Kulo, dan tak kalah pentingnya Kepala Desa. Keberadaan penyuluh selaku yang membina langsung proses usaha tani. Keberhasilan yang dicapai berkat adanya kerjasama yang baik dengan semua pihak. Kelompok wanita tani yang ada di desa ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di setiap kesempatan bahwa ada 4 kelompok ya yang bergerak dibilang tanaman hortikultura ini. Itu ada kelompok mata mangumpu, ada kelompok mapalu matanang, ada kelompok matanang mataru, ada kelompok mapalu matanang. Nah, di antara kelompok ada 4 kelompok ini awalnya kan cuma 1, baru kita mekarkan menjadi 2, baru kita lagi mekarkan menjadi 4. Itulah prosesnya. Proses ini tentunya butuh proses yang butuh waktu yang tidak terlalu lama sebenarnya. Punya kita mulai ini tahun 2012, tapi kita mulai betul-betul intens pada tahun 2015 ya. Nah, di situ kita bikinkan peraturan desa sesuai dengan visi misi saya selaku kepala desa, bagaimana menciptakan sebuah atau menyulap sebuah desaku menjadi desa berwajah kota ya. Nah, dengan cara ini bikinkan peraturan desa. Kalau dari satu bedeng ini Bu bisa dapat berapa ikat ini? Ada 50 ikat ya. Iya, kalau begini tuh hasilnya bagus sih. Bisa 60, 65 tidak tetap. Kalau biasanya harga di pemasaran satu ikat itu kena berapa Bu untuk pedagang? 2,5. 2.500 Iya. ya. Nah, kalau dari proses penanaman hingga panen ini butuh berapa lama? Butuh 27 hari atau 25 hari dari kalau musim hujan dia agak cepat tumbuh. Kalau kemarau dia agak lambat sedikit. Jadi antara 27 hari sampai Iya.
25 sampai 20. sampai 27 hari. Oke. Nah, ini bisa panen setiap hari ya, Bu ya? Bisa Bisa panen setiap hari. Kalau manfaatnya Bu ini sebelum adanya program pemberdayaan masyarakat kelompok wanita tani ini dan sesudah ada itu seperti apa sih Bu? Pendapatan kurang ini karena selama ada pemanfaatan perkarangan ini ibu rumah tangga pun hasilnya Dapat memberikan hasil, ada input begitu, income di, ada penghasilan tambahan. Karena pembeli ikan dijamin, pembeli sabun dijamin. Ya, minimal untuk kebutuhan rumah tangga bisa menutupi Bu ya. Kan ibu rumah tangga. Bertani di pekarangan rumah susah sih nggak Bu? Susah senang. Susah senang, gampang-gampang susah. Iya, gampang-gampang susah. Susahnya di mana Bu? Susahnya kalau dicabut kan kita kasih bersih. Nah, kita kasih bersih akarnya kayak begini tuh ada jamur dibuka tidak di ini, ya inilah susahnya jamur. Kalau perawatannya sendiri Bu? Perawatannya gampang susah juga karena kalau jamur begini agak susah sedikit karena kalau kita kasih pestisida pasti ada efek sampingnya tuh, jadi kita pakai kompas, pupuk kompos ya. Kompas. Jadi ini tidak pakai pestisida ya Bu ya? Iya. Nah biasanya untuk kelompok tani yang ada di Binabari ini Bu, di pekarangan rumah, jenis sayuran apa saja sih Bu yang biasa ditanam? Kangkung, sawi, selada, bayam, tomat. Kalau tomat dia di agak jauh sedikit karena kalau di pekarangan rumah dia lambat prosesnya. Jadi untuk tomat itu mungkin di kebun Di gitu. kebun. Manfaatnya Pak banyak sekali, terutama kebutuhan sehari-hari ibu rumah tangga sangat menunjang dan bermanfaat. Nah untuk ini sendiri Bro, jenis sayuran apa saja sih yang biasa ditanam gitu? Jenis sayuran kami biasa tanam Pak, sawi, kangkung, bayam cabut, jenisnya itu Pak. Nah progresnya sendiri seperti apa Bu? Mungkin mulai dari proses tanam sampai panen itu butuh berapa lama? Kalau kangkung Pak, prosesnya kita tanam langsung, panennya itu 15 hari, 17 hari. Kalau sawi kita semai dulu, baru kita bibit, baru kita kasih pindah. Panennya itu biasa 1 bulan, 40 hari kalau Pak. Tapi paling cepatnya 27 hari. Untuk sawi dan selada Bu seperti apa? Kalau selada Pak, kita semai dulu, tapi lama prosesnya. Kalau Pak biasa 70 hari. Kalau selada, kalau bayam 14 hari, 17 hari begitu juga. Nah tantangannya Bu untuk pemanfaatan pekarangan ini dengan bertani seperti apa sih Bu? Tantangannya itu Pak biasa kalau dimakan hama, kita pakai pupuk cair dengan bukan pakai pestisida, kita pakai obat tradisional, kayak serai, kita tumbuk serai, lingkuas, baru kita ambil airnya, baru kita semprotkan Pak. Jadi proses pertanian ini tidak memakai pestisida ya Bu ya? Tidak Pak, tidak. Jadi ini organik Pak. Kita pakai pupuk kandang, macam kotoran ayam. Nah untuk pemasarannya sendiri seperti apa sih Bu? Kalau pemasarannya Pak, ada pedagang di sini pakai roda 4, roda 2, ada juga pedagang dari luar. Kalau pemasarannya Pak ke pasar Pinrang, Rapang, tembus Pare-Pare. Biasa juga ke Tandur Tedong Pak. Ya. Kalau mungkin bisa diterakan berapa sih omset dalam 1 bulan? Tergantung Pak dari luas pekarangan yang dikelola per ibu rumah tangga. Kalau luas Pak, luas juga banyak-banyak juga keuntungannya Pak. Orang ambil itu 1 ikat Pak. Kalau kangkung kan sekarang tembus, kalau kangkung 1 ikat 1.500 pedagang ambil.
Kalau sawi 7.000 6.000 sekarang satu ikat. Nah kalau satu hari Bu bisa panen berapa sih? Satu hari bisa panen kalau tergantung dari Pak, permintaan pedagang. Ada yang minta 100 ikat, ada yang minta 150. Itu untuk kangkung ya? Iya, kangkung, sawi juga begitu Pak. Oke. Nah harapannya Bu ke depan dengan adanya kelompok tani binaan dari Desa Bina Baru seperti apa sih Bu seperti ke depan? Kedepannya Pak, mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan karena menunjang penghasilan ibu rumah tangga Pak. Mudah-mudahan kedepannya bisa lagi lebih bermanfaat dan lebih berguna kepada ibu-ibu. Alhamdulillah dapat menghasilkan keuntungan sedikit-sedikit untuk keluarga. Lepas itu Dapat membantu mungkin perekonomian keluarga? iya, dapat membantu perekonomian keluarga dan macam sedikit luangkan masa untuk tanaman-tanaman inilah daripada duduk-duduk di bawah rumah. Jadi selain pengisi waktu juga dapat menghasilkan ya Bu ya? Iya. Nah Alhamdulillah. kendalanya apa sih Bu dengan bertani di pekarangan rumah seperti ini? Supaya kelihatan indah. Kalau ada tamu datang, mesti bicara, cantik karangan rumahnya nih, penuh dengan tanaman-tanaman. Kalau tantangannya sendiri Bu? Ya, Ya, kalau tantangannya sendiri mungkin susahnya seperti apa sih ada susahnya? ada kadang-kadang susah kalau macam sudah dicabut, dicangkul lagi, lepas itu mau ditanam lagi, disiram setiap hari, setiap petang, setiap sore. Pemasaran sendiri Bu ada kendala kah tidak? Maksudnya Untuk dipasarkan kemana ada? ada datang. Jadi ada pedagang yang Ada datang pedagang sendiri. datang sendiri mengambil. Kami cuma kasih bersih, cabut bersih, kikat, tunggu pedagang datang ambil. Tapi untuk lahan di sekitar rumah ini Bu bisa panen setiap hari dengan jumlah ledeng yang cukup lumayan ini. Bisa karena ini kan ditanam tidak maksudnya kita atur juga makanya kita panen setiap hari Pak. Kita atur bedengnya supaya tidak bersamaan. Kalau boleh tahu sih berapa sih Bu mungkin omsetnya setiap hari? Bisa dapat berapa sih mungkin seperti itu? Kalau lahan seperti ini ya bisa 500-an per hari. Per hari ya? Iya. Berarti kalau 1 bulan itu bisa sampai 15 ya? Iya, sekitaran 10. Apalagi yang kita bawa sendiri ke pasar. Bisa sampai 10 juta per 10 bulan? juta. Nah untuk pemasarannya sendiri Bu dibawa kemana biasanya? Kita bawa ke pasar, di pasar. Di Di kabupaten? pasar Pindrang, Rapang, sampai ada ke Pangkajene juga. Nah kalau di lahan ini Bu apa saja sih yang ditanam? Ini ada selada, kangkung, sawi, ada juga lombok, tomat, banyak Pak. Tantangannya bertani Bu di pekarangan rumah seperti apa sih? Tidak ada sih tantangannya Pak, karena ini kan malahan lebih karena setiap pagi langsung kalau sudah selesai pekerjaan rumah langsung turun kerjakan ini, keringat juga berkeringat. Keuntungannya nggak perlu jauh-jauh begitu. Iya. Bu. Dari Desa Bina Baru, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.